Podcastnya sudah memulai. Catatannya jangan lupa ya disiapkan. Halo, kembali lagi bersama kami kelas Teologi D di mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 2. Nah, di sini kami akan membahas mengenai tema-tema teologis dalam kitab Sakaria. Oke, di sini saya sudah bersama-sama dengan teman-teman dari kelas Teologi D yang akan membahas tentang tema teologis dalam kitab Sakaria. Namun sebelum masuk dalam materi, teman-teman akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nah, di samping kiri saya ada Horianti Ramba. Halo. Dan ada Diana Banerua. Dan di samping kanan saya ada Tirsa Tudang. Halo. Ada Yesintia. Halo. Dan ada Iis Dahlia. Halo. Dan saya Dilamatira sebagai host. Jadi, tema teologis yang akan kita bahas pada saat ini yaitu kitab Sakaria sebagai kitab Apokalips Perjanjian Lama. Nah, dalam tema ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengantar kitab, kemudian yang kedua simbol-simbol, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana Mesias ini digambarkan dalam kitab Sakaria. Nah, kita langsung saja ke materi poin yang pertama, yaitu pengantar kitab. Dipersilahkan kepada teman-teman. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengantar dari kitab Sakaria ini. Tema dari kitab Sakaria ini adalah program Allah dalam sejarah, khususnya mengenai pemulihan bangsa Israel dan kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan dan pemerintahan Allah. Kemudian kitab Sakaria juga ini menekankan bahwa segala sejarah yang ada di dalam dunia sudah ada dalam pengetahuan dan kuasa Allah dengan nubuatan rinci akan kedatangan Mesias, termasuk kematiannya dalam kedamaian dan kedatangannya kembali sebagai yang berkuasa. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kedua yaitu simbol-simbol. Dipersilakan teman-teman untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Dalam kitab Sakaria ini penuh dengan simbol yang memiliki makna tersendiri. Kita bisa lihat dalam kitab Sakaria pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di situ ada nama lengkap Sakaria, yaitu Sakaria bin Malikia bin Ido. Ya, nama ini dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang sangat mendalam, bahkan dianggap sebagai bagian dari pesan simbolis kitab tersebut, seperti Sakaria, ya, atau Tuhan mengingat atau Allah mengingat. Ya, ayat ini, kata ini seperti Sakaria itu berarti Tuhan telah mengingat atau Allah mengingat. Nama ini merupakan pesan utama dari kitab tersebut yang menegaskan bahwa Allah tidak melupakan atau Allah akan mengingat terus bangsa Israel bahkan setelah masa pembuangan dari Babel. Selanjutnya Barakya atau Allah telah memberkati. Ini menandakan bahwa keluarga Sakaria ini berada di bawah kuasa ilahi, dan juga pesan yang disampaikan oleh Sakaria ini
ini tentang pemulihan dan berkat-berkat bagi bangsa Israel. Dan yang terakhir Ido. Ya, Ido dalam tradisi Yahudi ini pada waktu yang ditentukan atau masa yang ditentukan. Ini mengisyaratkan bahwa nubuatan atau penglihatan yang diterima oleh Zakaria itu terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi makna nama-nama dalam ayat pembukaan kitab Zakaria ini bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga menegaskan bahwa pesan Allah dalam kitab utama kitab ini itu bahwa Allah akan mengingat, memberkati, dan bertindak pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk pemulihan umatnya. Jadi itu saja. Ya, selanjutnya Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol dalam kitab Zakaria. Terdapat 3 simbol dalam kitab Zakaria. Yang pertama yaitu simbol tentang kehidupan. Yang kedua simbol tentang kedatangan Mesias dan pekerjaannya. Dan yang ketiga yaitu simbol tentang Roh Kudus. Nah, saya akan menguraikan mulai dari simbol yang pertama itu tentang kehidupan, di mana dalam simbol ini terdapat beberapa simbol lagi. Yang pertama yaitu tentang penunggang kuda dengan berbagai warna. Terus ada 4 tanduk dan 4 tukang besi, dan simbol malaikat dengan pembawa pesan kehidupan. Ada simbol tentang kereta sebagai pembawa kekuatan dan keselamatan, dan tentang 2 pohon zaitun. Juga ada lampu emas sebagai pengawasan Tuhan terhadap umatnya, dan simbol mahkota sebagai sumber pemberi kehidupan di masa depan. Dan ada simbol keledai sebagai kerendahan hati seorang Raja Mesias. Dan simbol yang kedua yaitu tentang kedatangan Mesias dan pekerjaannya. Nah, nubuatan tentang Mesias ini sebagai raja yang membawa keadilan dan kedamaian dalam kitab Zakaria kita dapat lihat dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9, di mana Mesias datang dengan mengendarai keledai, dan Mesias dipandang sebagai penyelamat yang akan memulihkan umat Israel, mengalahkan musuh-musuhnya, dan membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Kemudian yang ketiga tentang simbol Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pemberi keselamatan, atau Roh Kudus sebagai pemberi hidup, dengan lambang kehadiran dan kuasa Allah bagi umatnya dalam kehidupan umatnya, yang menandakan bahwa Allah yang memberi kekuatan serta membimbing umatnya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus juga berperan sebagai sumber pemberi hidup, sumber penghibur, penolong, dan pengajar. Itu yang bisa saya jelaskan tentang simbol-simbol dalam kitab Zakaria. Terima kasih. ya, kita melangkah ke
Poin yang ketiga tentang bagaimana Mesias ini digambarkan dalam kitab Sakaria. Dipersilakan kepada teman-teman untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih. Jadi Mesias dalam kitab Sakaria ini digambarkan sebagai seorang raja yang akan datang untuk memerintah Israel di masa yang akan datang. Kedatangan Mesias ini digambarkan dalam Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9 dan 10, di mana di situ dikatakan bahwa Mesias yang akan datang ini akan mengendarai seekor keledai, bukan kuda. Jadi artinya bahwa kitab Sakaria ini menyatakan Mesias akan datang dengan kerendahan hati dan dengan membawa damai, bukan untuk berperang dan bukan untuk memerintah sebuah kerajaan yang bersifat militer. Nah, terus dalam Sakaria juga, Sakaria 12 dan 14, di sana Mesias ini digambarkan sebagai seorang raja yang akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Nah, Mesias akan memerintah Israel dan akan membawa pemulihan bagi mereka. Nah, pemulihan yang dimaksud ini adalah kita tahu bersama bahwa Israel pada saat itu sedang dalam pembuangan. Nah, mereka sedang dalam pembuangan dan pasti mereka sedang mengalami kesulitan. Jadi Mesias akan datang untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa di sekelilingnya. Nah, terus dalam kitab Sakaria juga Mesias ini digambarkan sebagai seorang pahlawan perang yang agung. Pahlawan perang agung yang akan memerintah di Yerusalem. Jadi seperti itulah Mesias digambarkan dalam kitab Sakaria ini. Ya, saya penasaran kira-kira Nabi Sakaria ini sesama dengan Nabi siapa pada saat itu? Baik, Sakaria ini sesama dengan Nabi Hagai di masa pemerintahan Darius yang pertama dari Persia. Mereka melayani pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Sakaria dan Hagai ini berperan penting dalam mendorong bangsa Israel untuk kembali membangun bait suci yang sempat berhenti. Itulah penjelasan tambahan dari saya. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada Saudari Kori, kira-kira apa tujuannya kitab Sakaria ini ditulis? Jadi tujuan dari penulisan kitab Zakaria ini adalah sebuah dorongan kepada orang Israel yang kembali dari pembuangan untuk melanjutkan kembali pembangunan bait suci. Selain itu penglihatan dari Nabi Zakaria ini sebagai penguatan dan penghiburan kepada orang Israel yang mengalami penderitaan dan penindasan pada saat itu. Selain itu kitab Zakaria juga berisi mengenai rasa kecewa orang Israel karena setelah pembangunan bait suci itu Mesias tidak datang secara nyata. Dan itu membuat mereka merasa sedih. Karena Mesias yang mereka harapkan, yang akan membebaskan mereka dari kesulitan dan penindasan yang mereka alami itu tidak mereka dapatkan setelah penyelesaian pembangunan bait suci ini.
Oke, mungkin itu penjelasan mengenai tujuan dari kitab Zakaria dari saya. Ya, dari pembahasan teman-teman tadi, saya simpulkan bahwa ternyata kitab Zakaria ini merupakan kitab apokaliptik yang berisi penglihatan dan simbol. Ya. Ya, kemudian tujuan dari penulisan kitab Zakaria ini tentang penguatan dan penghiburan kepada bangsa Israel yang sedang dalam kesulitan karena pembuangan. Ya, kemudian juga memberi harapan bahwa Mesias ini akan datang. Ya, kemudian tadi Mesias ini digambarkan bahwa Mesias akan datang dan memerintah sebagai raja yang adil. Ya, dan kemudian Mesias akan membawa keselamatan dan pemulihan bagi bangsa Israel. Ya. Jadi itu yang dapat saya simpulkan dari pembahasan kita pada saat ini. Dan mungkin sampai di sini podcast kita, dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membahas mengenai tema teologis yang ada dalam kitab Zakaria. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Ya. Demikianlah podcast dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Selesai makan podcast guys, tunggu hasilnya. Pasti bagus sekali guys. Jangan lupa nonton di mana? Di YouTube. Oh my god, di YouTube-nya akunnya Noevelyn. Jangan lupa dinonton, subscribe dan di like dan di share dan komen juga guys. Jangan lupa. Oke. Mesias akan datang memerintah sebagai raja. Iya, kemudian Oke, jadi tujuan dari Yang kelewat sebelah sini. Apa di mana? Ambil. Dila masuk ke mengah. 1, 2, 3.